Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ayun Alfiani Oktavauzi dan Karisa Wijayanti akan menjelaskan tentang kata tugas konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi atau kata penghubung adalah jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun antar paragraf. Macam-macam konjungsi. Konjungsi dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contoh, dan, atau, serta. Contoh dalam kalimat, ibu sedang masak dan ayah sedang tidur. Ia membeli buku, pulpen, pensil, serta penggaris. Saya biasanya pergi dengan sepeda atau angkutan umum. Macam konjungsi yang kedua adalah korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh satu frasa, kata atau klausa yang dihubungkan. Contohnya, baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. Contoh dalam kalimat, baik saya maupun dia tidak menyukai hal itu. Bukannya saya tidak suka, tetapi sifatnya membuat orang muak. Macam konjungsi yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, biarpun begitu, akan tetapi, meskipun demikian. Macam konjungsi yang keempat dan yang terakhir adalah subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang merupakan anak kalimat. Contoh dalam kalimat, saya terjatuh ketika dalam perjalanan. Konjungsi subordinatif itu dibagi menjadi 12 macam. Yang pertama, ada konjungsi subordinatif waktu. Contohnya sejak, semenjak, sedari, sewaktu. Yang kedua ada konjungsi subordinatif syarat. Contohnya jika, jikalau, bila, atau. Yang ketiga ada konjungsi subordinatif pengandaian. Contohnya seandainya, seumpama. Yang keempat ada konjungsi subordinatif konsensif. Contohnya biarpun, sekalipun. Yang kelima, ada konjungsi subordinatif pembandingan. Contohnya, seakan-akan, seperti. Yang keenam, ada konjungsi subordinatif sebab. Contohnya, sebab, karena, oleh sebab. Yang ketujuh, konjungsi subordinatif hasil. Contohnya, sehingga, sampai. Yang kedelapan, konjungsi subordinatif alat. Contohnya, dengan, tanpa. Yang kesembilan, konjungsi subordinatif cara. Contohnya, contoh. Konjungsi subordinatif komplementasi, contohnya bahwa. Yang ke-11 ada konjungsi subordinatif atribut, contohnya yang. Yang ke-12 konjungsi subordinatif perbandingan, contohnya sama dengan, lebih dari. Konjungsi menurut fungsinya. Yang pertama ada konjungsi aditif, contohnya kata dan, lagi pula, serta. Contoh dalam kalimat, ayah memangkas rumput dan menyiram tanaman. Konjungsi pertentangan, contoh kata tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh dalam kalimat, Raina memiliki kemampuan berhitung yang hebat, tetapi ia tidak pandai menggunakan bahasa asing. Yang ketiga, konjungsi disjungtif, misalnya, atau, maupun, entah. Contoh dalam kalimat, saat telat ke sekolah, Brian bingung untuk sarapan lebih dahulu atau langsung berangkat ke sekolah. Konjungsi waktu, misalnya apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sejak, selama, sementara, setelah, sesudah. Contoh dalam kalimat, Nisa masih makan ketika bel masuk berbunyi. Konjungsi final.
Misalnya, supaya, guna, untuk, agar. Contoh dalam kalimat, kita harus mencuci tangan sebelum makan supaya tidak ada kuman masuk ke dalam tubuh. Konjungsi kausal, misalnya sebab itu, karena itu. Contoh kalimat, Rani kakinya terluka karena terjatuh dari sepeda. Konjungsi konsekutif, misalnya sehingga, sampai, akibatnya. Contoh dalam kalimat, Kawa tidak belajar sebelum ujian, akibatnya nilai rapotnya menurun. Konjungsi kondisional, misalnya jika, bila, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Contoh dalam kalimat, kamu bisa meraih juara kelas asalkan mau rajin belajar setiap hari. Konjungsi menurut fungsinya. Konjungsi tak bersyarat, misalnya walaupun, meskipun, biarpun. Contoh dalam kalimat, kakak membersihkan rumah meskipun ibu tidak menyuruhnya. Konjungsi perbandingan, misalnya sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, seakan-akan, ibarat, daripada. Contoh dalam kalimat, kereta di Jepang bergerak sangat cepat bagaikan seekor citah. Konjungsi korelatif, misalnya tidak hanya, tetapi juga, sedemikian rupa, sehingga, semakin, baik, maupun. Contoh dalam kalimat, jika ingin kesehatan mulut terjaga, tidak hanya harus rajin menggosok gigi, tapi juga harus menjaga asupan makanan. Konjungsi penegas, misalnya bahkan, apabila, yaitu, umpama, misalnya, yakni. Contoh dalam kalimat, minggu depan akan ada ujian bahasa Indonesia. Bahkan, Tara sudah mulai belajar dan sekarang. Konjungsi penjelas, misalnya bahwa. Contoh dalam kalimat, Bu Guru mengingatkan kembali bahwa minggu depan akan ada pentas seni. Konjungsi konsesif, misalnya meskipun, walaupun, biarpun, sekalipun. Contoh dalam kalimat, aku tetap mengumpulkan tugas meskipun sudah lewat waktunya. Konjungsi urutan, misalnya mula-mula, lalu, kemudian. Contoh dalam kalimat, Sinta akan pergi ke Bandung, lalu melanjutkan perjalanan ke Garut. Konjungsi pembatasan, misalnya kecuali, selain, asal. Contoh dalam kalimat, Vira bisa mahir dalam olahraga kecuali kasti. Konjungsi penanda, misalnya, umpama, contoh, terutama, misalnya, antara lain. Contoh dalam kalimat, Raka sangat suka makan es krim, terutama es krim rasa coklat. Konjungsi situasi, misalnya, sedang, sedangkan, padahal, sambil. Contoh dalam kalimat, Sela tetap pergi ke sekolah, padahal kakinya masih sakit. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.